Pemirsa, setelah tragedi kebakaran kapal Mutiara Sentosa II di perairan Sumeneb, insiden serupa yang menelan korban jiwa kembali terjadi. Kapal Putri Yasmin terbakar di perairan Selat Lombok. Dua kecelakaan dalam 2 pekan ini menjadi alarm keselamatan transportasi laut. Selengkapnya dalam Ulas Utas, tragedi laut berulang, alarm keselamatan. Laut yang seharusnya menjadi penghubung antar pulau berubah menjadi lautan api. Pada Minggu pagi, 2 Agustus 2026, KMP Mutiara Sentosa II terbakar di tengah pelayaran dari Surabaya menuju Makassar. Api melalap kapal di perairan utara Sumeneb, Madura. Kepanikan tak terhindarkan. Dalam waktu singkat, kebakaran membesar, para penumpang berusaha menyelamatkan diri. Tolong dulu bos, tim SAR dulu, tim SAR. Buru Madura. Halo. Sebagian dievakuasi menggunakan sekoci, sebagian lain harus berhadapan dengan laut demi menjauhi kobaran api. Kita ambil aja, Pak. Oke, kita perawatan antar standby di sini kan. Sebanyak 238 orang terdaftar dari manifest kapal Mutiara dan yang berhasil dievakuasi serta selamat tercatat sebanyak 233 orang. Sementara 5 orang penumpang meninggal dunia. Di tengah duka para penumpang dan keluarga yang menjadi korban, sederet masalah menjadi sorotan. Mulai dari data manifest yang simpang siur, hingga implementasi regulasi keselamatan transportasi. Ada dalam manifest itu tidak tercatat, tapi ada korban yang selamat. Ini berarti kan ada yang kebobolan dari sisi manifest. Ini juga perlu mendapatkan perhatian, kemudian audit keselamatan yang ketat, sehingga kapal yang berisiko tinggi atau berusia di atas 20 tahun yang usianya sudah tua, ini harus mendapatkan pengawasan yang serius, yang sungguh-sungguh, atau itu ramcek lah istilahnya. KMP Mutiara Sentosa II bukanlah cerita pertama tentang kapal penumpang yang terbakar atau mengalami masalah di laut. Operator kapal tersebut tercatat beberapa kali mengalami insiden kecelakaan laut serupa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Secara beruntun, tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 telah terjadi insiden kapal kebakaran dan tenggelam di wilayah perairan Lombok hingga dermaga Cilegon. Kalau dikatakan usia kapal ini lama, itu juga sebenarnya juga kurang tepat. Karena kapal itu sendiri itu kita launch pertama itu di Jepang, itu 92, dipakai ferry di Jepang di sana, lalu dibeli Jepang sendiri selama 23 tahun. Sudah tidak dipakai Jepang, akhirnya ada perusahaan swasta yang membeli, lalu diberi nama dengan KMP Mutiara Sentosa II ini. Dan selama di Jepang, kalau kita melihat dari track recordnya, untuk perawatannya bagus, sebenarnya mau bagus. Nah, yang tidak beruntungnya kejadian yang kemarin itu ternyata memang ada masalah, tetapi kita masih belum tahu ya, itu masalah memang benar-benar engine-nya atau masalah perkapalannya atau memang itu di angkutan. Tetapi sekali lagi faktor pengawasan itu penting, karena setiap tahun pemerintah tetap ada kewajiban pemerintah melakukan uji kelaikan kapal dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun, itu selalu ada kewajiban. 2 pekan belum berselang dari insiden di perairan Sumeneb, kecelakaan kapal kembali terjadi di perairan Selat Lombok pada Rabu pagi 12 Agustus.
Kapal Putri Yasmin yang berlayar dari Padang Bayi, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat membawa sedikitnya 100 penumpang terbakar. 1 orang penumpang meninggal dunia. Berulangnya kecelakaan yang menelan korban jiwa semestinya menjadi alarm. Karena acap kali, setiap tragedi selalu melahirkan pola yang sama. Dalam kondisi darurat, bukan hanya kecepatan petugas SAR yang menentukan, tapi juga sejauh mana sistem keselamatan kapal bekerja. Pertanyaan besar pun mencuat, mengapa keselamatan pelayaran kita masih terus dipertaruhkan? Dan yang terpenting juga, KNKT sebenarnya sudah memberikan beberapa rekomendasi. Nah, kalau rekomendasi itu memang benar-benar dipatuhi oleh operator kapal dan juga sah bandar misalnya, saya pikir juga akan meminimalisasi kecelakaan di laut. Kalau KMP ini kan jelas, jadi ada pengawasan. Nah, dengan adanya pengawasan pun itu bisa terjadi kelalaian. Nah, kita bisa bayangkan hal-hal yang tidak terjadi pengawasan, misalnya pelayanan rakyat ini, pelra ini, siapa yang mau mengawasi? Kalau kita mengandalkan kepada disub setempat, tentunya biaya kita juga kurang, apalagi pemerintahan sekarang juga efisiensi anggaran sampai kepada pengawasan di keselamatan di sektor transportasi yang juga bisa dikatakan bisa dipotong habis itu ya. Kita juga prihatin. Setiap kapal penumpang seharusnya tidak boleh berlayar tanpa memenuhi persyaratan keselamatan. Namun, ketika kecelakaan terjadi, semua sistem keselamatan kembali dipertanyakan. Sebab di atas kertas, kapal bisa saja dinyatakan laik. Tetapi, dalam kondisi darurat yang diuji bukanlah dokumen, melainkan benar atau tidaknya seluruh sistem keselamatan bekerja. Kita tidak hanya percaya kepada kompetensi kru, entah itu nakoda atau ABK kapal, kita tidak bisa mempercayakan masalah kompetensinya. Tetapi ada proses asesmen yang ini benar-benar tepat dan benar. Nah, proses asesmen ini memang harus dilakukan oleh pemerintah. Sertifikasi asesmen ini harus dilakukan pemerintah. Apakah pemerintah sudah melakukan asesmen dengan tepat dan benar? Itulah yang harus kita audit. Kalau memang tidak ada audit keselamatan, ya tentunya hal-hal seperti ini kemungkinan juga akan terjadi yang berulang. Karena siapa yang mau mengawasi? Tragedi KMP Mutiara dan Putri Yasmin bukan sekedar tentang api yang membakar kapal, tapi tentang seberapa siap kita melindungi nyawa ketika keadaan darurat benar-benar terjadi. Investigasi memang harus menjawab apa penyebab kebakaran. Namun, yang tak kalah penting, jangan sampai setiap ada tragedi yang ditagih lagi-lagi adalah evaluasi keselamatan kapal.